Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Yulia Hanostelina, SIP, MAP. Yang pertama, dengan judul materi, Sistem Pengolahan Transaksi atau TPS dan Otomatis Perkantoran atau AO. Pembahasan yang pertama yaitu Sistem Pengolahan Transaksi atau TPS. Sistem Pengolahan Transaksi atau Transaction Processing System atau TPS adalah sistem yang menjadi pintu utama dalam mengumpulkan pengolahan data pada suatu organisasi di mana sistem ini berinteraksi langsung dengan sumber data atau pelanggan, adalah sistem pengolahan transaksi tempat data transaksi sehari-hari yang mendukung operasional organisasi yang dilakukan. Sistem pengolahan transaksi ini memiliki dua tugas pokok. Yang pertama yaitu mengumpulkan data. Mengumpulkan data yaitu di mana setiap organisasi yang berinteraksi langsung dengan lingkungannya dalam menyediakan jasa dan produk pasti memerlukan sistem yang mengumpulkan data transaksi yang bersumber dari lingkungannya. Yang kedua yaitu manipulasi data. Manipulasi data yaitu data transaksi yang dikumpulkan biasanya diolah lebih dulu sebelum disajikan sebagai informasi untuk keperluan bagian-bagian dari organisasi atau menjadi bahan masukan sistem informasi yang lebih tinggi. Selain tugas pokok, sistem pengolahan transaksi atau TPS ini memiliki beberapa teknik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu batch processing, yaitu data yang diperoleh dari sumber data biasanya dikumpulkan atau ditumpuk lalu diproses pada waktu tertentu. Yang kedua yaitu online processing, yaitu data yang diperoleh dari sumber data langsung diproses pada saat diterima. Ini mungkin terjadi adalah antrian data untuk menunggu giliran. Contohnya, pemrosesan yang dilakukan pada saat melakukan transaksi online di depan teller bank. Selanjutnya yang ketiga, real-time processing, yaitu pemrosesan data tidak boleh ditunda karena waktu sangat kritis. Penundaan pengolahan dapat mengakibatkan sesuatu yang fatal. Yang terakhir yaitu inline processing, disebut juga dengan hybrid processing, yaitu kombinasi antara batch processing dengan online processing. Contohnya, pengolahan transaksi di supermarket. Sistem pengolahan transaksi ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama yaitu dokumen sumber, yang kedua jurnal atau register, yang ketiga buku besar atau arsip, yang keempat laporan dan dokumen, yang kelima bagian perkiraan dan kode lainnya, yang keenam yaitu rangkaian audit, yang ketujuh yaitu tindakan pengendalian dan pengamanan. Baiklah, lanjut pada materi yang kedua yaitu otomatis perkantoran atau AO. Otomatis perkantoran atau Efficient Automation System atau OAS merupakan sebuah rencana untuk menggabungkan dan menerapkan teknologi tinggi dalam memperbaiki proses pelaksanaan kerja demi meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan. Office Automation System ini dapat berupa sebuah sistem yang digunakan untuk menyimpan, mengambil, mengubah, dan mengomunikasikan informasi yang terjadi di perusahaan atau perkantoran, di mana bentuk informasi yang diterima dapat berupa tulisan seperti teks, grafis, fax, telex, data komputer, dan juga dapat
berupa suara seperti radio, telepon, dan video. Otomasi perkantoran atau AO juga dapat diartikan sebagai penggunaan alat elektronik untuk memudahkan komunikasi formal dan informal, terutama berkaitan dengan komunikasi informasi dengan orang-orang di dalam dan di luar perusahaan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Awalnya penggunaan office automation atau otomasi kantor hanya terbatas pada kalangan pabrik industri saja. Namun, saat ini penggunaannya sudah menyebar hingga ke kalangan perkantoran. Otomasi perkantoran adalah sistem mendukung pekerjaan pada suatu perusahaan secara luas. Biasanya digunakan untuk meningkatkan aliran pekerjaan komunikasi antar sesama pekerja. Tidak peduli apakah pekerja tadi berada di satu lokasi yang sama ataupun tidak. Oleh karena itu, penggunaan office automation biasanya merupakan orang-orang yang bekerja di dalam kantor, di mana penggunaan office automation dibagi dalam 4 kategori. Yang pertama yaitu manajer, yang kedua profesional, yang ketiga itu sekretaris, dan yang keempat yaitu pegawai administrasi. Selain itu, otomasi perkantoran memiliki 3 tujuan yang harus diraih. Yang pertama yaitu mengubah dan menerapkan teknologi. Yang kedua yaitu memperbaiki proses pelaksanaan pekerjaan di kantor. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan produktivitas pekerjaan dan efektivitas pekerjaan. Baiklah, hanya sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.